Sekali lagi saya tekankan, bukan Yesus yang gila, Ustadz Kainaman dan Aristo yang gila. Anda koruptor akademis. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali dengan saya di channel ini. Kiranya teman-teman yang menyaksikan channel ini diberkati Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini saya membahas terkait dengan pernyataan Ustadz Kainama dan Aristo. Mereka mengklaim bahwa Yesus itu benar-benar gila. Seperti apa cuplikan videonya, saudara? Mari kita simak berikutnya. Kedengaran kabar itu kepada kaum keluarga Yesus, keluarlah mereka itu hendak menegahkan dia. Karena kata orang, ia gila. Siapa yang gila? Yesus. Siapa yang gila? Yesus. Gimana kawan? Iya betul. Nah, siapa yang gila itu keluarganya ambil dia. Karena apa? Karena dia gila. Itu kan keluarganya itu setelah kedengaran kabar itu kepada kaum keluarga Jesus. Kaum keluarga Jesus. Yang bilang Al-Quran, Kainama, Aristo bukan, kau punya Bible bilang. Antua tuh dijemput sama keluarganya karena dia gila. Gila. Aduh, screenshot sudah ya pemirsa ya. Yohanes 10 nomor 19. Baik, Yohanes 10. Nomor 19. Maka berpihak-pihaklah di antara orang Yahudi oleh karena perkataan itu. Oke, sekarang 20-nya. Orang Yahudi ya, bukan orang Islam, orang Yahudi nih. Membicarakan seseorang, 20. Orang Yahudi ya, maka itu orang Yahudi yang ngomong ya, maka pihak-pihak orang Yahudi. Silakan. Siap. Maka banyak daripada mereka itu sudah mengatakan, ia ada bersetan dan gila. Wow. Apakah sebabnya kamu mendengarkan dia? Tuh. Ya, bukan orang Islam. Betul, betul. Ditulis lagi di Bible. Oke, sekarang Kisah Para Rasul 26 nomor 24. Sedang ia memberi jawabannya, demikian. Maka Festus pun berkatalah dengan nyaring suaranya, gila engkau, hai Paulus. Ilmu yang berlebih-lebih itu menggilakan engkau. Oh, Paulus gila ternyata. Iya, Tel. Siap, Tel ya. Oleh yang demikian, jikalau segenap sedang jemaat, oke, saya ulangi. Oleh yang demikian, jikalau segenap sidang jemaat berhimpun bersama-sama, dan sekalian sedang berkata-kata dengan karunia lidah, lalu masuk orang yang tiada berkarunia atau orang yang tiada beriman, tidakkah mereka itu mengatakan bahwa kamu ini gila? Wow. Orang yang berkata-kata bahasa lidah. Itulah cuplikan video di mana Ustadz Kainaman dan Aristo mengklaim bahwa Yesus itu benar-benar gila. Ada 3 dasar mereka untuk membuktikan bahwa Yesus itu gila. Mereka merujuk pada Injil Markus pasal 3 ayat 21. Dan yang kedua, Injil Yohanes pasal 10 ayat 19. Dan yang ketiga, Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 24. Dengan data-data ini, mereka membuktikan bahwa Yesus benar-benar gila. Pertanyaan saya, betulkah? Benarkah Yesus benar-benar gila menurut klaim dan teks yang mereka bacakan? Saudara, sebelum saya akan membahas teks yang mereka klaim, di mana mereka menjadikan rujukan untuk membuktikan bahwa Yesus itu gila. Pada bagian pertama ini, saya akan membahas dan menunjukkan kebodohan dan ketidakmampuan Ustadz Kainama dan Aristo untuk memahami Alkitab. Yang pertama, saudara, saya seorang yang sudah terpelajar secara akademik. Saya sangat prihatin sekali kepada kedua orang ini. Secara akademis, mereka ini bermasalah. Masalahnya apa? Mereka bermasalah dalam hal membaca. Ustadz Kainama dan Aristo tidak membaca Alkitab secara keseluruhan atau secara komprehensif. Jadi kesalahan mereka di sini adalah reading comprehension. Jadi secara akademik menunjukkan bahwa Ustadz Kainama dan Aristo terkait dengan hal membaca, mereka sangat lemah dan sangat tidak memiliki kemampuan untuk memahami dan membaca sebuah teks. Saya kurang tahu apakah Ustadz Kainama dan Aristo pada waktu SMA bahkan di perguruan tinggi, apakah kedua orang ini sudah belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena pemahaman saya di dalam bahasa Indonesia itu ada skill yang harus dikuasai. Yang pertama, membaca, reading.
kedua menulis, ya, ketiga mendengar, dan keempat berbicara. Di dalam belajar bahasa Indonesia ada 4 skill yang harus dikuasai Ustadz Kainama dan Aristo. Yang salah satunya adalah dalam hal membaca. Kalau kita membaca sebuah cerita, harus kita memahami teks dan isinya secara keseluruhan, bukan sepenggal. Jadi di dalam memahami Alkitab tidak hanya sepenggal atau hanya satu ayat lalu kita menyimpulkan. Itu salah. Kainama. Kesalahan pertama, Ustadz Kainama dan Aristo dalam hal membaca. Ya, ya, di sini Anda menunjukkan kebodohan dan kebobrokan cara pola pikir Anda. Pada poin pertama ini saya mengatakan bukan Yesus yang gila, namun Ustadz Kainama dan Aristo yang gila. Gilanya di mana? Tidak membaca teks secara keseluruhan. Dalam hal membaca Anda bermasalah. Bagaimana mungkin Anda mengerti dan memahami isi kitab suci saya, sementara Anda tidak ada kemampuan untuk membaca? Dan yang kedua, Ustadz Kainama dan Aristo keduanya menunjukkan belum terpelajar sama sekali. Mereka tidak terpelajar sama sekali. Alasannya apa, saudara? Mereka tidak memakai akal sehat, bongkar atau mengekspos ketidaktahuannya terkait dengan Alkitab. Dan yang ketiga, saudara, Kainama dan Aristo, saya sering dengar mereka mengungkapkan dalam memahami sesuatu harus pakai logika, rasio, akal sehat supaya dapat memahami. Nah, pernyataan ini saya sering dengar kepada Ustadz Kainama dan Aristo ini. Tetapi di sini kita melihat bahwa keduanya tidak memakai logika yang sehat, rasio yang sehat. Justru keduanya tidak sama sekali memakai logika dan rasio. Nah, ini kontradiksi terkait dengan pernyataan mereka. Di sisi lain, mereka berkata kita harus memakai rasio, akal sehat, logika yang benar. Di sisi lain juga mereka melawan pernyataan mereka sendiri. Bahkan kontradiksi pernyataan Ustadz Kainama dan Aristo di dalam hal memakai logika. Di sini Ustadz Kainama tidak memakai itu. Masalah mereka yang ketiga adalah gagal dalam hal menggunakan logika, rasio, dan akal sehat. Sehingga mereka disebut orang gila. Bukan Yesus yang gila. Justru Ustadz Kainama dan Aristo gila dalam hal menggunakan logika. Di poin yang ketiga ini, Ustadz Kainama dan Aristo, saya sebut Anda gila. Bukan Yesus yang gila, namun Kainama dan Aristo yang gila. Karena tidak memakai akal, logika, rasio yang sehat di dalam memahami kitab suci orang Kristen. Dan yang keempat, Kainama dan Aristo tidak bertanggung jawab secara jujur terhadap klaim Anda mengatakan Yesus gila. Di sini Kainama hanya membaca sepenggal ayat Alkitab lalu mendadak menyimpulkan bahwa Yesus gila. Saya katakan bukan Yesus yang gila, Kainama dan Aristo, tetapi Anda, Kainama dan Aristo yang gila di sini. Karena Anda hanya membaca ayat-ayat Alkitab lalu tidak membaca ayat sebelum dan sesudah. Di dalam memahami Alkitab tidak lepas ayat sebelum dan sesudah, membaca secara keseluruhan. Jadi kesalahan Anda di sini bukan Yesus gila, Anda yang gila karena Anda tidak tahu cara menafsirkan kitab suci orang Kristen. Memahami teks itu harus membaca ayat sebelum dan sesudah. Baca satu perikop. Kalau tidak mampu memahami, baca satu pasal. Kalau tidak mampu lagi memahami, baca satu kitab tersebut. Saya yakin kalau Anda belajar secara jujur memahami teks yang Anda klaim itu, saya percaya Anda memahami maksud yang dimana klaim Anda itu berkata bahwa Yesus gila. Sekali lagi saya tekankan, bukan Yesus yang gila, Ustadz Kainama dan Aristo yang gila. Dan yang kelima, di dalam cuplikan video tersebut, Kainama dan Aristo berkata, ini kajian, ya, ini bukan fitnah, ini bukan penistaan, ini kajian secara akademis. Kalau Anda berkata kajian secara akademis, pertanyaan saya, mengapa Anda tidak memakai logika,
yang benar. Dan yang kedua, kenapa Anda tidak membaca teks Alkitab itu secara keseluruhan? Kalau Anda hanya sepenggal baca ayat Alkitab, maka Anda salah menafsirkan dan juga memahami isi teks tersebut. Kalau Anda berkata ini adalah sebuah kajian teologis, kajian secara akademis, maka saya katakan Anda koruptor akademis. Sekali lagi, kalau Anda berkata ini kajian akademis, maka saya berkata kepada Ustaz Kainama dan Aristo, Anda adalah koruptor akademik. Ini bagi saya sudah melecehkan khususnya iman yang saya yakini. Kiranya video ini Ustaz Kainama dan Aristo menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Video berikutnya saya akan membahas Markus pasal 3 ayat 21, Yohanes pasal 10 ayat 19, dan Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 24. Saya akan menjelaskan dan membuktikan bahwa logika Ustaz Kainama dan Aristo dan di dalam hal memahami isi Alkitab. Tuhan Yesus memberkati kita semua.